Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Iman Stiana dengan NIM 55521180048 dari kelas praktikum ITEX B. Dalam video kali ini, saya akan membuat transaksi atau menginput data ke dalam SPT PPH tahunan. Terima kasih. Selanjutnya itu menginput nomor profil wajib pajak atau profil wajib pajak di halaman pertama dapat tampilan seperti ini, dan di halaman kedua itu ada pimpinan perusahaan, nama pejabat penandatanganan, dan nama kuasa penandatanganan. Di halaman pertama itu ada nama wajib pajak, kita isi sesuai di soal. Itu ada Siti Nuansa Bening. Siti Nuansa Bening. Kita masukkan Siti Nuansa Bening, alamat wajib pajak, Jalan Ahmad Yani Serang. Kita kopikan, bisa langsung masukkan, paste kelurahan, kita pilih Serang, kecamatan Serang, kotanya juga sama Serang, kode pos 421142 114, nomor telepon 0254 20884 20884, negara domisili Indonesia, merek usaha perusahaan dagang, merek usaha atau perdagangan, jenis usaha perdagangan minyak, KLU kita dengan isi nomor KLU-nya itu 464620. Ini jenis WP-nya itu bentuk usaha tetap, tahun bukunya Januari 2020 sampai Desember 2020. Nah, kemudian jenis laporan keuangan kita pilih perusahaan dagang, kemudian simpan, yes. Selanjutnya kita mengisi ke halaman kedua, yaitu nama pimpinan perusahaan Aldiano Vidi dengan jabatannya itu direktur, namanya itu sama Aldiano Vidi, jabatan sama direktur, nomor NPWP kita bisa lihat di soalnya ya. Kita masukkan ke sini. Nah, kemudian kita klik simpan. Kemudian kita login di SPT PPH wajib pajak pada November 2010. Untuk username-nya kita isi administrator dan passwordnya itu 123. Klik OK. Nah, setelah kita masuk ke dalam aplikasi, kita pilih menu program, kemudian kita buat SPT baru, kemudian tahun pajaknya 2020, kemudian kita klik buat. Nah,
buat. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke menu SPT PPH, di mana menu SPT PPH itu terdapat lampiran khusus, lampiran SPT PPH wajib pajak badan, perhitungan PP pasal 26 ayat 4, transkrip kutipan elemen laporan keuangan, dan daftar surat setoran pajak. Nah, di lampiran khusus itu terdapat daftar cabang utang perusahaan, daftar penyusutan, pernyataan, daftar fasilitas penambahan modal, perhitungan kompensasi kerugian fiskal dan kredit pajak luar negeri. Nah, untuk tahap selanjutnya itu kita akan masuk ke dalam menu transkrip kutipan elemen laporan keuangan. Kita klik saja, tampilannya sudah seperti ini. Nah, di mana transkrip pertama yaitu ada pada neraca aktiva. Sebelumnya kita akan melihat soal terlebih dahulu. Kecil aja, gunakan kita untuk menginput transaksinya. Selanjutnya pertama itu kas dan serakas. Lihat di soal itu kata serakas Rp58.900. Rp58.900 1 2 3 Rp58.900. Nah, yang selanjutnya kita akan menginput transaksi laba rugi. Tadi seperti yang sudah tadi dijelaskan, mungkin tadi ada kesalahan, kita bisa memperbaiki dan mengulangi dari awal. Seperti yang sudah diketahui di soal, penjualan bersih itu ada 357.425.964. Nah, kemudian ke pembelian 3547.259.640. Nah, yang selanjutnya itu kita mengisi saldo barang dagang awal, yaitu ada 811.800. Nah, ini ada kesalahan penulisan. Yang ini 3547.425.964. Nah, sudah seperti ini, udah balance ya. Kemudian untuk harga pokok penjualan yaitu 3.569.225.964. Oke, untuk penjualan bersihnya itu bersihnya 486. Nah, untuk beban penjualan untuk laba kotornya itu udah sesuai di 1 miliar. Kemudian kita isi ke beban penjualan. Beban ke penjualan kita isi, lihat di soal, isi 33 juta. Untuk beban umum administrasi kita gabungkan antara biaya gaji dan biaya umum dan administrasi, yaitu menjadi 943 360 itu 23.
laba operasional yang sudah sesuai. Selanjutnya kita pilih simpan, lalu klik yes, lalu data bisa klik OK, lalu kita close saja ya teman-teman. Selanjutnya kita akan mengisi SPT 1771 ke 6 itu yang meskipun tidak ada transaksi, tapi daftar tersebut harus kita buka. Yang selanjutnya kita itu akan mengisi SPT 1711 ke 5, itu ada NPWP dan nama pengurus itu Aldiano PD, dan alamatnya itu kita bisa masukkan sini, copy, kemudian paste, dan jabatannya itu sebagai direktur. Lalu kita klik simpan dan yes. Yang selanjutnya ada pengurusan komisaris itu PWP 49545140 itu ada menu hikmat, jalan itu atau alamat Jalan Baru nomor 24 Kota Serang. Untuk jabatan kita isi komisaris, lalu kita klik simpan, data bersimpan kita saja. Kemudian muncul data yang sudah kita input, kemudian kita masuk ke yang A, itu daftar pemegang saham atau pemilik modal. Kita klik baru, kita masukkan jumlah modal terpenuh. Bisa kita lihat dalam soal, untuk saham yang dimiliki oleh Aldiano itu sebesar 500 juta dan saham yang dimiliki Mendung Hikmat dengan 350 juta, yaitu total saja berarti 850 juta. Nah, kemudian kita isi NPWP pertama yaitu dari Aldiano PD. Dari Aldiano PD 34996851 140 100 34996851140100. Nah, kemudian nomor pemegang saham Aldiano PD. Kemudian untuk alamat kita kopas aja, jalan, atau bisa ditulis juga Jalan Baru nomor 24 Kota Serang. Kemudian jumlah modal pemegang sahamnya yaitu 500 juta, dan untuk dividen kita kosongkan, lalu kita klik simpan dan data berhasil disimpan, klik yes. Yang selanjutnya kita akan masuk ke step yang ketiga, kita akan masuk ke program SPT PPH lagi. Kemudian kita pilih lampiran, kemudian pilih lampiran formulir 1771 tentang penghasilan yang dikenakan biaya final dan tidak termasuk objek pajak. Kita klik. Setelah seperti ini, kemudian di sini untuk pendapatan sudah sesuai dengan laba yang sudah kita input, kita pilih jenis penghasilan lain-lain, kemudian kita pilih tambah, kemudian untuk jenis penghasilan kita isi dengan PP 46, kemudian untuk dasar pengenaan pajaknya yaitu dari hasil bruto, yaitu sebesar 4626915486. Kemudian untuk tarifnya yaitu 0,5%.
100%. Struktur utangnya sudah otomatis. Lalu kita klik simpan dan yes. Yang step keempat itu kita sama SPT PPh, lampiran, terus kredit pajak dalam negeri. Nah, setelah itu muncul tampilan seperti ini. Ini berisi data atau data pemotong jika ada di dalam soal berupa kredit pajak luar negeri. Jika tidak ada, kita kosongkan saja, kita close saja, tapi tetap harus dibuka terlebih dahulu. Setelah tertutup, maka seperti ini. Nah, untuk aplikasi ini tadi saya sudah mengingatkan, walaupun tidak diisi untuk lampiran tertentu, kita tetap harus membukanya agar aplikasi ini menganggap bahwa kita tuh sudah mengecek tiap-tiap bagian file. Apabila ada salah satu yang terlewat dan dibuka, walaupun tidak ada data atau tidak yang harus diisi, maka kita harus untuk memintanya kembali. Nah, untuk step yang kelima, kita akan buka SPT PPh, kemudian pilih lampiran, kemudian akan pilih formulir yang 1771, yang kedua itu perincian harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, dan biaya dari luar usaha. Kita klik. Nah, kemudian untuk melihat batang dagang itu bisa kita lihat dalam soal. Kita di sini ya bisa dilihat dalam soal. Kita langsung saja mengisinya. Seperti yang sudah terlihat di pembelian itu 3, 5, 4, 7, 425, 964. Yang kedua itu biaya penjualan, di yang kedua itu bisa kita isi. Di biaya lainnya itu 33 juta. Kemudian persediaan awal 81 180 23. Nah, ini kebanyakan. Yang selanjutnya kita masuk ke SPT PPh, lampiran, formulir yang pertama atau formulir 1771 atau perhitungan penghasilan neto fiskal. Kita klik. Kemudian untuk peredaran usahanya bisa kita lihat dari total penjualan, yaitu 4626 615 486. Harga pokok penjualan yaitu sebesar 3569925 Kemudian untuk total atau biaya usaha lainnya kita lihat 976360, dan untuk laba ruginya sudah sesuai dan PPP yang tidak berupa objek pajak, samakan dengan jumlah penghasilan neto komersial yaitu 81 329.522. Nah, kemudian ada 81
klik enter, langsung kita ke klik halaman kedua bahwa pastikan angkanya itu 0 dan alamat ketiga itu neta fiskalnya itu 0. Nah, karena kita sudah koreksi bahwa pastikan angkanya itu 0. Dari mulai formulir 171 sampai 1 kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam itu SPT tahunan pajak, penghasilan wajib pajak badan 2020 ini muncul tampilan seperti ini. Sekian video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.